Ya, pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan dua bus pelajar yang selamat dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat. Ya, bahkan sejumlah orang tua siswa sebelumnya tidak menyetujui acara perpisahan sekolah digelar di luar kota Depok. Dengan pengawalan polisi, rombongan bus 2 dan 3 yang selamat dari kecelakaan di Subang tiba di Depok, Jawa Barat. Kedatangan rombongan bus disambut isak tangis keluarga. Bahkan sejak dini hari, keluarga sudah menanti buah hatinya. Para siswa yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut pun langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing. Menurut pengakuan sejumlah siswa yang selamat, mendapat kabar salah satu bus alami kecelakaan ketika tengah berhenti di tempat oleh-oleh yang sebelumnya berkunjung ke tempat wisata Tangkuban Perahu. Tujuannya mau kemana itu? Ya, yang kecelakaan di bus berapa? Itu di bus 1. Kamu adanya di bus berapa? Aku di bus 2. Setelah kejadian itu kamu turun dari bus? Pada turun semua. Kan tadinya kan lagi nyari-nyari oleh-oleh ya. Nah, saya dapat kabar kalau ternyata di saat itu kecelakaan. Sementara itu, salah satu orang siswa yang selamat sempat protes kepada pihak sekolah lantaran tidak setuju dengan adanya kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar kota. Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa, ya diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru, oke Bu, tenang aja, katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Hingga kini, pihak sekolah masih menunggu kedatangan 11 jenazah yang menjadi korban dalam kecelakaan maut tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana rumah duka salah satu korban kecelakaan maut Subang diselimuti duka. Ya, ibu korban kecelakaan tak kuasa menahan tangis. Isak tangis ibu korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat tak henti-henti saat menunggu kedatangan putri sematawayangnya. Ayah korban, Abdul Rahman, mengatakan sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, anaknya sempat memberi kabar melalui telepon dan meminta untuk dijemput saat tiba di sekolah. Kini kedua orang tua Intan masih menunggu kedatangan putrinya untuk kemudian dimakamkan. Ada sekolah yang ngabarin atau temennya? Dari abang. Oh, kabarin. Abang yang sekarang dari malam abang saya sama adik saya lagi jemput. Saya dapat kabar dari dia juga kabar dari temennya juga. Iya. Itu jam berapa Pak? Habis sisa
jam 8-an lah. Apa boleh tahu terakhir komunikasi dengan almarhum? Waktu di sana nelpon nggak sempet? Sempet Apa? lagi habis maghrib sama ibunya Oh, nelpon. Sebelum kejadian, Pak. sebelum kejadian. Jadi Bilangnya gimana waktu nelpon? minta jemput jam 10, paling jam 10 Intan sampai Iya. ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh, habis makan dia bilang sama ibunya, Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur. Ya udah, habis begitu minta dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Apa boleh tahu kegiatan apa sih Pak di sana? Apa? Perpisahan, Pak. Untuk perpisahan apa? Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami, Diana, ibu dari salah satu korban bus terguling yang bernama Mahesa. Halo, selamat siang Ibu Diana. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya buah hati Ibu. Ya, Ibu, sebelum kejadian Ibu, mungkin Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Mahesa sebelumnya? Iya, Pak. Sekitar pukul 4:30 Ketika itu? dia WA saya. Ya, dia di WA saya bilang udah jalan pulang belum, A? Terus dia bilang belum, Bu, lagi makan. Kalau habis makan baru mau pulang gitu katanya. Baik, Itu aja. Baik. Ibu dari pihak sekolah mungkin setelah itu bagaimana mengabarkan terkait kecelakaan ini? Belum ada kabar dari sekolah, Bu, waktu saya semalam ya, dari anak saya itu kabar dari anak saya telepon anak saya masih bisa dihubungin tapi nggak diangkat sama dia. Pas udah berapa jam kemudian saya telepon lagi nggak aktif, lalu saya langsung ke sekolah, saya tanya ke gurunya, tapi kata gurunya belum ada kabar sama sekali. Seperti itu. Oke, Ibu Diana, jadi hingga saat ini belum ada kabar dari pihak sekolah seperti apa kelanjutannya? Saya dapat kabar semalam kira-kira pukul 3 pagi. Pukul 3 baru saya dapat kabar kalau Mahesa itu udah nggak ada. Saya baru panik, Pak. Udah weakness, saya udah kemana-mana. Saya udah nggak ada rasa gimana gitu. Udah lemes semuanya. Baik, Ibu Diana, dari pihak sekolah belum mengabarkan terkait update. Bagaimana dari pihak kepolisian? Mungkin apakah sudah diinformasikan kepada pihak keluarga apa penyebab kecelakaan malam tadi? Setahu saya katanya remnya blong, gitu. Emang waktu pergi juga saya juga udah firasat. Pertama-tama dia mau berangkat, katanya bannya nyangkut di bolongan apa di got gitu. Solokan itu saya udah tanda-tanda udah nggak enak di hati gitu, Bu. Ibu Diana, kalau Mahesa, almarhum Mahesa ini anak keberapa Ibu Diana di rumah? Anak pertama, Pak. Gimana sih sosok Mahesa di mata Ibu dan keluarga? Dia orangnya ya sayang sama saya, sama adik-adiknya. Dia bilang sih kalau mau lulus, mau kerja, mau kuliah, mau membahagiakan saya dan adik-adiknya, Pak. Baik, Bu Diana tadi sempat menceritakan bahwa sebelum perjalanan ini nampaknya sudah ada kendala begitu di bus pariwisata ini. Apakah Bu Diana sendiri mungkin sempat menegur supir ataupun pihak sekolah begitu terkait dengan kendala ini? Mahesa mungkin pernah mau hubungi Ibu, Bu, ini mobil dua kali Ibu ada masalah. Sempat bercerita nggak Ibu sama Ibu? Enggak sih, Pak. Waktu dia berangkat, saya juga tahu dari wali murid juga yang diantar anaknya sampai sekolah. Kalau saya nggak sampai sekolah, Pak, pegang rumah, kata dia mau pergi sama temennya, ya saya iya gitu. Ya saya kasih aja. Cuma katanya ada kendala pas mau jalan, bannya nyangkut gitu di lubang. Ya itu saya udah firasat kayak enak di situ, Pak. Nah, sebelum ini pihak sekolah merencanakan untuk perpisahan di luar kota, Ibu. Apakah pihak keluarga atau orang tua murid itu diikutsertakan dalam rapat, disetujukah? Bolehkah ini perpisahan hingga keluar kota ketika itu?
Ya, waktu itu banyak sih yang komentar, Pak. Ada yang nggak setuju. Karena apa? Biasanya juga kan nggak pernah lagi di luar kota. Biasanya di deket-deket sini, kayak gitu, seperti itu. Cuman nggak tahu kenapa katanya anak-anaknya yang ingin ke sana gitu. Ya, namanya orang tua ya, namanya anaknya mau perpisahan, ya sudah senang-senang perpisahan terakhir. Ya, orang tua mungkin menyetujui, Pak. Betul. Baik, Bu Diana, ini tadi informasinya kendala karena remnya blong dari pihak keluarga sendiri. Mungkin jika terbukti ada kelalaian dari pihak bus, dari pihak keluarga akan meminta pertanggungjawaban seperti apa? Siapa ya, Pak? Ya, gimana ya? Kalau saya minta pertanggungjawaban juga, anak saya nggak bakal kembali. Iya, Ya, Ibu Diana. Baik. Ya, saya pengen sih ya bertanggung jawab lah ininya. Emang kan sudah ada persetujuan kalau misalkan wali murid juga pernah bilang nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab gitu. Ya, kita semua sih Pak ikuti aja. Oke, kalau Ibu sesama orang tua korban yang berada di satu bus ini sempat berkomunikasi juga nggak Bu soal kasus ini seperti apa? Yes, pernah Pak. Dari tangga saya yang anaknya sekarang meninggal juga, saya pernah sekali hubungin dia gimana anak saya, gimana infonya di mana, dia juga belum tahu. Belum tahu. Jadi hingga saat ini belum tahu keberadaan jenazah dari Mahesa pun belum diketahui seperti apa. Harapannya Ibu terakhir untuk sekolah atau pemerintah Kota Depok? Ya lebih berhati-hati lagi Pak. Kalau misalkan emang ada perpisahan di luar kota lagi, bisa lebih berhati-hati dalam mobilnya atau apa gitu. Semuanya harus dicek ulang gitu Pak. Biar semua keselamatan siswanya tuh terjamin. Gitu. Baik. Jangan seperti anak saya seperti ini gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana. Kami kembali segenap kru iNews yang bertugas turut berduka cita atas meninggalnya Mahesa. Dan terima kasih Ibu, semoga dilapangkan dan dikuatkan. Terima kasih Bu Diana. Sementara itu pemirsa, puluhan warga Ciater Subang, Jawa Barat menggelar doa bersama dan sholat goib di lokasi kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Ya, warga turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Warga Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di turunan Ciater Subang. Kedatangan puluhan warga ini untuk menggelar doa bersama dan sholat goib di lokasi kejadian. Dengan khusyuk warga berdoa untuk para korban kecelakaan baik yang tewas maupun luka-luka. Sebagai muslim, melihat saudara kita yang terkena musibah, insya Allah mendoakan semua yang korban di sini, mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, 10 jenazah korban tewas kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Ya, jenazah korban dipulangkan menggunakan 10 ambulans dari Pemkot Depok. Sejumlah keluarga korban setia menunggu sejak Sabtu malam untuk bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda karena masih ada satu keluarga korban tewas yang belum datang, sehingga identitas satu jenazah belum terkonfirmasi. Dari sini dari jam setengah 10 malam. Datanya udah aman? Datanya udah aman. Udah aman. Dari awal pertama saya datang sih belum ada data namanya. Oh, belum ada. Ya. Nah setelah itu saya usahakan buat mencari tahu solusinya buat nyari di ruang jenazah, ternyata ada adik saya di sana. Ada. Ya. Yang awal ambulan ke Depok Bu ya? Saya dari Depok. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama
Karnain selaku adik dari guru SMK Liga Kencana yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Ya, selamat siang Pak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya keluarga Bapak. Siang. Siang, Bu. Baik, Pak, bisa diceritakan mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum seperti apa sebelum terjadinya kecelakaan malam tadi? Ya, ya Ibu. Saya komunikasi terakhir sama beliau ini saat habis Lebaran. Ya Bu ya. Bapak dengan almarhum Suprayogi ini dekat Pak, termasuk dekat atau seperti apa Pak? Ya, kebenaran saya adiknya Pak. Baik, Pak, dari pihak keluarga sendiri pertama kali mendengar kabar kecelakaan ini dari mana? Ya, kalau saya memang kebenaran dikabarin dari kakak saya dan adik-adik saya. Oke, Bapak, ini kakak Bapak Suprayogi almarhum adalah salah satu guru yang juga ada berada dalam bus tersebut. Ini semasa hidupnya sebagai seorang kakak dan seorang guru, bagaimana Bapak mengenal almarhum Suprayogi? Ya, beliau orang tua saya. Orang tua saya. Kakak saya juga. Kakak saya yang baik, Pak. Karena saya pernah sama beliau. Saya sekolah SMA sama beliau, Pak, di sekolah ini. Iya, Bapak sepeninggalnya kakak Bapak Suprayogi, adakah istri dan juga anak Bapak yang ditinggalkan? Ada Pak, anaknya 3, Pak. Anaknya sudah dewasa, Pak. Baik Pak, karena yang terkait dengan acara perpisahan ini, apakah Pak Suprayogi almarhum sebelum berangkat ini mengabarkan pihak keluarga mungkin? Iya, iya Bu, mengabarkan. Biasa beliau Bu, kadang-kadang kalau acara-acara suka membimbing siswa-siswa. Kalau almarhum Bapak sudah mengajar berapa lama Bapak di sana Pak? Iya Pak, almarhum memang sudah lama Pak ngajar. Mengajar SMP, SMA, SMK. Kalau komunikasi terakhir sama almarhum waktu itu berbicara apa saja Bapak? Iya, beliau katanya Pak, waktu itu saya tidak sempat datang pas Lebaran. Beliau ingin adik-adiknya bisa ngumpul. Terakhir. Oke Bapak. Baik. Saya tidak tahu kalau ada firasat almarhum akan meninggal. Adakah firasat dari pihak anggota keluarga lain Bapak? Ada Pak, beliau juga sempat mesen oleh-oleh buat cucunya katanya. Selain berpesan untuk berkumpul dengan keluarga besarnya, ada nggak pesan terakhir yang sampai saat ini masih diingat dan belum diwujudkan oleh beliau? Iya Pak, beliau ingin Pak adik-adiknya sukses semua. Baik, Pak Karnain, kami segenap kru iNews TV yang bertugas, keluarga besar iNews ini juga turut berduka cita atas kehilangan kakak Bapak dan keluarga. Sudah banyak sekali 11 orang. Pak, terima kasih Pak. Semoga diberikan keadilan ya Pak ya, dan ada santunan juga bantuan dari Pemkot setempat. Terima kasih banyak Bapak, dikuatkan Bapak. Turut berduka cita Pak Karnain. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali dengan informasi terkini dari kecelakaan bus pelajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.